Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama aku yang tentunya bersama aku Putri Ranasari, Prodi Ekonomi Syariah Mahasiswi IAIN Langsa. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita mau bahas tentang pelecehan seksual. Sebelumnya teman-teman udah pasti merasa gak asing nih dengan kalimat pelecehan seksual. Para teman-teman sudah pada tahu belum pelecehan seksual itu apa sih? Pelecehan seksual adalah perilaku rayuan seksual yang tidak diinginkan, di mana rayuan itu muncul dalam berbagai bentuk dari yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat satu arah. Ternyata bukan hanya berbentuk pesan gambar atau video saja loh, tetapi pelecehan seksual juga mampu dilakukan secara verbal dan secara fisik yang membuat kamu merasa malu, takut, dan terintimidasi yang mengarahkan dalam hal-hal berbau seksual. Adapun tindakan pelecehan seksual dalam bentuk verbal seperti bujukan seksual yang tidak dikehendaki, gurauan atau pesan seksual, mempertontonkan atau menyebarkan pornografi, ucapan atau bahasa tubuh yang secara seksual mengejek tampilan mengenai pakaian, bentuk tubuh atau aktivitas seksual perempuan. Permintaan layanan seksual dengan ancaman langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk godaan secara fisik diantaranya adalah tatapan-tatapan nafsu terhadap bagian-bagian anggota tubuh, lirikan yang menggoda atau mengejap-ngejapkan mata, serta rabaan yang mencakup cubitan, remasan, memeluk, mencium, dan menyentuh bagian tubuh yang sensitif. Jika dipandang dari segi aspek situasional, pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik itu seperti pertokoan, transportasi umum, jalan, tempat kerja, kampus, sekolah, maupun lingkungan rumah yang bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu orang tua, saudara kandung, pacar, teman, hingga orang yang tidak kita kenal sekalipun. Pelecehan seksual dapat dialami oleh perempuan maupun laki-laki walaupun berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku adalah laki-laki dan korban adalah perempuan. Isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh L'Oreal Paris dalam konferensi media Stand Up melawan pelecehan seksual di ruang publik pada peringatan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada hari Senin 8 Maret 2021, pelecehan seksual menjadi isu nomor satu yang sering dihadapi perempuan di berbagai negara, diikuti oleh kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetaraan upah, dan kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Ipsos Indonesia pada Januari 2021 yang diikuti sebanyak 1.498 responden. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 82% perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik yang dihadapi perempuan Indonesia. Dalam data tersebut juga terungkap bahwa 74% responden pernah melihat dan menjadi saksi dari tindak pelecehan seksual. Di antara kasus pelecehan seksual, mungkin kamu adalah salah satu yang pernah menjadi saksi terjadinya pelecehan seksual. Walau ada beberapa yang berusaha membantu, tapi sayangnya sebanyak 51% banyak dari kita yang masih tidak melakukan apa-apa ketika melihat terjadinya pelecehan seksual di ruang publik, dikarenakan muncul rasa takut dan tidak tahu harus bagaimana untuk mencegah dan menghentikan pelecehan seksual. Fakta ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena seolah masyarakat mendiamkan tindak pelecehan seksual. Ini merupakan suatu pemikiran yang salah dan pada akhirnya hal inilah yang membuat kita menyaksikan tindakan pelecehan seksual tanpa membantu tersebut, malah menjadi bystander pasif. Bystander pasif itu apa sih? Bystander pasif adalah orang yang menyaksikan suatu kejadian dan memilih untuk mengabaikan situasi tersebut dengan alasan apapun. Situasi itu termasuk bully, catcalling, tindak kriminal, kekerasan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.
Sementara itu, bystander aktif adalah orang yang seseorang menyaksikan kejadian tersebut dan berupaya melakukan sesuatu untuk mengubah situasi. Dalam prakteknya, Loraya Paris turut bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan Holebak Jakarta dengan mengajak masyarakat untuk stand up melawan pelecehan seksual di ruang publik lewat metode 5D. Metode 5D adalah metode berbeda yang dapat kamu gunakan untuk mendukung seseorang yang mengalami pelecehan, menegaskan bahwa pelecehan itu tidak baik, dan membuktikan kepada orang-orang dalam hidup kamu bahwa mereka juga memiliki kekuatan untuk membuat masyarakat lebih aman. Metode 5D ini dapat diimplementasikan dengan baik bagi saksi maupun korban pelecehan seksual. Nah, apa saja sih metode 5D tersebut? Nah, metode 5D tersebut itu pertama yaitu dialihkan. Metode pertama yang bisa kita lakukan adalah ketika melihat ada seseorang menjadi korban pelecehan seksual, kamu bisa mencoba mengalihkan perhatiannya atau mendistraksi korban maupun pelaku. Hal ini bisa kamu lakukan dengan berbagai cara. Contohnya dengan menghampiri pelaku dan menanyakan arah atau mengajak si korban mengobrol seakan-akan kita kenal. Kedua, dilaporkan. Apabila kamu ragu untuk melakukan distraksi, kamu bisa juga melakukan hal lain dengan cara melaporkan tindak pelecehan seksual ke orang lain. Melaporkan tidak harus lalu otoritas yang berwenang, tapi kamu juga bisa orang di sekitar kamu. Ketiga, dokumentasi. Merekam merupakan sebuah langkah penting untuk sebuah bukti pada saat melihat seseorang melakukan pelecehan seksual. 4. Ditegur. Beberapa orang yang memiliki keberanian yang tinggi biasanya lebih memilih untuk langsung menegur pelaku pelecehan seksual secara langsung. Cara ini bisa jadi paling ampuh membuat pelaku kapok dan menjauhi korban. Ditenangkan. Cara terakhir ini sangatlah penting, namun sering sekali banyak yang sering dilupakan. Ketika kita melihat pelecehan seksual, seringkali kita lebih fokus terhadap pelaku sehingga sampai lupa untuk menenangkan si korban. Padahal si korban juga perlu ditenangkan dan merasa aman setelah kejadian tersebut. Nah, kamu tidak perlu melakukan semua cara ini. Kamu juga bisa menyesuaikan dengan keberanian dan juga kondisi kejadian tersebut. Mulai sekarang, jangan lagi diam saat menjadi saksi. Ingat, dengan bertindak kecil, kamu bisa menyelamatkan orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.